Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berkumpul kembali secara tatap muka secara daring dalam mengikuti program dari Bimbi untuk self-development bersama teman-teman dari SD maupun SMP seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan serta kemudahan dalam belajar. Oleh karena itu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan kita dalam belajar, Allah berikan ilmu yang berkah dan manfaat, dan juga Allah senantiasa berikan kita kesehatan serta rezeki yang melimpah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama membahas tentang perbedaan menandakan keistimewaan. Jadi, perbedaan itu adalah sebuah tanda bahwa kita itu istimewa. Istimewa itu karena adanya perbedaan. Oke. Nah, kita hidup di negara tercinta Indonesia, ya. Negara ini adalah salah satu negara yang paling beragam, baik dari segi agamanya, budayanya, dan lain sebagainya. Indonesia negeri yang indah dengan pulaunya yang mencapai 17.000 lebih pulau. Dan juga Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Oleh karena itu, kita harus sangat bersyukur kita saat ini hidup dan besar di Indonesia. Nah, apa sajakah yang ada di keberagaman di Indonesia kita? Nah, yang pertama keberagaman di Indonesia itu yang pertama ada agama. Mungkin teman-teman ada yang tahu ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Ada yang bisa jawab ada berapa agama? Ayo di sini ada Ilham Akbar, Gibran, Brian. Ada 6, Kak. Ada berapa? 6. Ada 6. Betul sekali ada 6. Kata tadi siapa? Fadlur Rahman ya? Ada 6. Apa aja itu? Yang pertama Islam, yang kedua Kristen Protestan, yang ketiga Kristen Katolik, yang keempat Buddha, yang kelima Hindu, yang keenam apa yang tahu? Yang terakhir yang keenam apa? Konghucu. Ya, betul. Yang keenam adalah Konghucu. Jadi, Indonesia dengan agama yang berbeda-beda, maka dari itu kita harus saling menghargai satu sama lain. Baik antara sesama Muslim maupun antara orang Islam dengan umat agama lainnya. Yang kedua, Indonesia itu memiliki keberagaman yang lain, yaitu perbedaan warna kulit. Nah, ada yang kulitnya putih, ada juga yang kulitnya coklat atau hitam. Nah, tidak ada tuh misalnya yang putih lebih baik dibandingkan yang hitam. Tidak ada, semuanya setara di mata Tuhan, di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita harus saling menghargai yang namanya perbedaan. Mungkin yang dari ujung timur misalnya dari Aceh orangnya putih, terus kalau orang dari Papua misalnya hitam gitu. Kita tidak boleh saling merendahkan karena itulah indahnya keberagaman. Karena dengan perbedaan itu menandakan ini istimewa, kita jadi kenal orang yang kulitnya ada yang putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya coklat, ada yang kulitnya kuning langsat. Nah, gitu. Jadi jangan sampai perbedaan warna kulit menjadi alasan kita untuk menghina orang lain, untuk mencaci orang lain, dan untuk merendahkan orang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah perbedaan suku bangsa. Nah, Kak Kevin pengen tahu dulu nih dari di sini nih ada dari suku mana aja nih? Kalau Kak Kevin dari suku Betawi. Nah, ayo teman-teman dari suku mana aja nih yang ada di sini? Saya Betawi juga, Kak. Oh, Gibran Betawi juga. Ayo ada lagi? Saya Osing, Kak. Osing.
Oh, Jawa, Kak. Oh, ada yang orang Jawa. Ada lagi? Nah, Indonesia itu memiliki suku bangsa yang sangat banyak dan beragam. Total suku bangsa di Indonesia ada 1.340 suku bangsa. Oh, hitung coba berapa banyak dari ujung Sabang sampai Merauke itu ada berbagai macam suku bangsa. Nah, itu baru Indonesia doang, belum seluruh dunia. Nah, itu entah ada berapa juta mungkin suku bangsa yang berbeda-beda. Maka dari itu, keberagaman ini yang kita rasakan saat ini jangan sampai menjadi alasan kita untuk berpecah belah, untuk saling mencaci maki, bahkan merendahkan satu sama lain. Karena itu perbedaan itu indah. Misalnya di sini tadi ada orang Betawi, ada orang Jawa, ada orang Sunda, misalnya ada orang Batak, ada orang Padang, ada orang mana lagi? Ada orang Ambon, terus ada orang Bali. Nah, itu tidak boleh saling merendahkan karena semua pasti punya ciri khas masing-masing. Nah, misalnya orang Jawa kebiasaannya apa? Nah, terus orang Sunda apa? Nah, itu bisa saling melengkapi dengan perbedaan itu. Nah, yang keempat, keberagaman yang di Indonesia itu adalah bahasa. Nah, bahasa utama kita bahasa Indonesia. Namun bahasa daerah di Indonesia ada lebih dari 700 bahasa. Bahasa daerah ya. Nah, itu baru Indonesia doang lagi. Belum kita belajar bahasa asing. Ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Turki juga ada ya. Terus bahasa Mandarin, bahasa Jepang. Nah, itu semua menandakan dunia ini sangatlah beragam. Gimana kita saling menghargai. Misalnya kalau di Jakarta kita nanyanya apa kabar. Kalau misalnya di Sunda kita nanyanya kumaha damang. Nah, kalau misalnya di Jawa apa? Nanyanya apa kabar ya? Yang orang Jawa tadi. Kalau nanya kabar di bahasa Jawa gimana? Terus ada lagi apa kareba. Terus ada lagi misalnya di bahasa Inggris how are you, terus misalnya ada lagi di bahasa Arab kaifa haluk, ada lagi di bahasa Turki nasılsınız, ya gitu ya. Musin betul nggak? Betul nggak Musin? Oke, jadi dengan keberagaman tersebut diharapkan kita bisa saling menghargai, jangan sampai karena perbedaan itu kita menjadi saling mencaci, saling membenci. Nah, dari 4 poin ini sebetulnya masih ada keberagaman lain yang tidak Kak Kevin sebutkan di sini. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin? Kira-kira perbedaan apa lagi sih yang ada di negara kita Indonesia, terlebih lagi di dunia ini? Nah, misalnya ada perbedaan tinggi badan, terus berat badan, terus ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang matanya belok, ada yang matanya sipit. Nah, ada yang giginya agak maju, ada yang giginya agak ke belakang. Nah, itu semua keberagaman dan perbedaan itu indah karena itu menandakan kita istimewa. Kan kalau di lagunya itu tahu nggak lagunya Cherry Bell ya? Kamu cantik apa adanya. Asik. Jadi kita harus senantiasa bersyukur dengan apa yang kita punya dan juga kita menghargai perbedaan yang ada pada orang lain, baik dari perbedaan fisik, perbedaan warna kulit, terus perbedaan suku bangsa, agama, dan juga perbedaan pendapat pun kita harus saling menghargai. Jangan sampai gara-gara beda pendapat kita saling bermusuhan, gara-gara beda pandangan kita langsung saling mencela seperti itu. Nah, oke, kita akan nonton video bersama-sama. Indah merupakan kalimat yang tepat untuk menggambarkan negeri ini. Salah satu keindahannya adalah hidup berdampingan dengan segala perbedaan yang ada. Merawat keberagaman dan memantapkan keberagamaan dapat kita mulai dari diri sendiri. Karena sejatinya, keberagaman dalam keberagamaan itu indah.
Nah, tadi kita udah sama-sama menyimak bahwa keberagaman itu indah. Jadi, jangan sampai karena perbedaan itu kita menjadi bermusuhan. Oke? Nah, kita akan nonton video yang berikutnya. Oke. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. Perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini. Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. kesadaran ini. Sudah lama tertidur pulas. Bangun! Ayo bangun! Dengarkan suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih, warna. Sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia. Oke, tadi kita sudah simak bersama. Jadi ada pesan apa yang bisa diambil dari video tadi? Bahwa keberagaman dan perbedaan itu adalah ciptaan dari Tuhan. Jadi apabila kita menghina, apabila kita mencela perbedaan tersebut, berarti secara tidak langsung kita telah menghina sang pencipta perbedaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak diperbolehkan menghina sama sekali apapun yang berbeda. Misalnya, dasar sipit, dasar rambutnya keriting. Nah, itu tidak boleh menghina seperti itu. Karena ketika kita menghina orang lain karena perbedaannya, berarti kita telah menghina Tuhan yang telah menciptakannya. Kita telah menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam konsep Al-Quran, Allah telah menjelaskan sebetulnya. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Mungkin teman-teman ada yang bersedia membacakan ayatnya? Boleh, ayo. Kak Kevin persilahkan. Salah satu dari teman-teman membacakan surah Al-Hujurat ayat 13 yang sudah terlihat di layar teman-teman. Ayo, siapa di sini? Ada Brian, ada Ilham, Gibran, ayo. Fadlur Rahman, Musin, Ramadan, Isan, Omer, Aidan, boleh? Ada yang berani bacakan surah Al-Hujurat ayat 13 ini?
Oke, Kak Kevin bacain bahasa Arabnya, nanti artinya teman-teman ya. Kak Kevin minta salah satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Enggak. Ya, ayo ada yang bisa baca artinya nih? Ayo, teman-teman baca artinya. Ayo, mungkin Gibran. Ayo Gibran. Dibaca artinya surah Al-Hujurat 13. Bentar, Kak. Oke. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian Ayo lanjut. Kemudian kami mana nih Gibran? Hilang Gibran, hilang. Ayo ada teman-teman yang mau bacain artinya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Nah, jadi dalam ayat ini sudah dijelaskan sebetulnya. Kita tuh emang diciptakan oleh perbedaan suku bangsa. Nah, tujuan Allah menciptakan perbedaan ini adalah untuk kita saling mengenal. Coba bayangin kalau misalnya kita kenal cuman sama orang satu suku doang gitu kan. Itu pikiran kita akan sempit dan kita tidak mengenal dunia ini seutuhnya. Ketika kita mengenal banyak orang dari berbagai macam perspektif, dari berbagai macam suku, warna kulit, terus agama, nah dengan itu kita bisa lebih menghargai perbedaan. Karena sebetulnya tidak ada yang derajatnya lebih tinggi, misalnya si kulit putih derajatnya lebih tinggi, yang rambutnya lurus lebih tinggi derajatnya, terus misalnya yang hidungnya mancung lebih tinggi derajatnya. Enggak seperti itu. Allah menilai orang yang paling mulia, yang lebih tinggi derajatnya adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Jadi perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah menjadi faktor untuk tingginya derajat seseorang. Yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaannya kepada Allah. Jadi maupun kita kulitnya hitam ataupun putih, maupun kita suku apa, nah ketika kita bertakwa kepada Allah, maka kita termasuk orang-orang yang mulia, seperti itu. Nah, ayat ini sebetulnya ada sebab turunnya. Menurut Imam As-Suyuti dalam kitab tafsirnya Ad-Durr Al-Mansur fi Tafsir bil Ma'thur dijelaskan. Jadi ini ada kisahnya. Jadi ayat ini turun karena ada sebabnya gitu. Kenapa ayat ini turunkan? Ayo boleh teman-teman ada yang mau bacakan ceritanya ini, kisahnya? Di sini ada siapa? Aidan, Omer, Akbar, Ramadan. Ayo Ihsan, Brian. Pada saat Rasulullah memasuki kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Maka sebagian penduduk Mekah yang tidak tahu bahwa Madinah, Bilal bin Rabah biasa menunaikan tugas menyerukan azan terkaget-kaget. Seseorang berkata, "Pantaskah budak yang hitam legam ini mengumandangkan azan di atas Ka'bah yang mulia?" Kemudian sahabat Rasul menjawab, "Sekiranya Allah membencinya, pasti Allah akan menggantinya." Ya, terima kasih Akbar Firmansyah. Bagus. Jadi kisah yang tersimpan di balik surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, bahwa jadi ketika peristiwa Fathu Mekah, Bilal bin Rabah, ada yang tahu Bilal bin Rabah itu adalah budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Bilal itu kulitnya hitam legam. Nah, terus
ketika Bilal naik ke atas Ka'bah, Ka'bah itu kan bangunan yang paling mulia. Terus ada orang yang nggak setuju gitu. Kok orang yang hitam legam kayak gini kok mengumandangkan adzan di atas Ka'bah? Kenapa nggak ada yang lebih baik dari dia gitu kan? Ada yang merasa kayak gitu. Nah, sedangkan sehingga turunlah ayat tadi bahwa emang Allah menciptakan perbedaan kepada kita untuk kita saling mengenal. Fungsinya kita diciptakan berbeda untuk lita'arofu, untuk mengenal dan saling menghargai satu sama lain. Jadi nggak apa-apa, nggak ada masalah orang hitam yang mengumandangkan azan gitu kan, karena tidak ada perbedaan derajat antara orang berkulit putih maupun orang berkulit hitam dan lain sebagainya. Nah, ada lagi yang mau bacain penjelasan ayatnya? Tadi sudah. Ayo sekarang siapa? Gibran. Tadi Akbar ya? Brian, ayo. Hayu teman-teman. Ayo ada yang ingin membacakan ini potongan ayat di atas juga sangat modern. Aidan? Ya, potongan ayat di atas juga sangat modern. Tujuan diciptakannya kita berbeda suku bangsa adalah untuk saling mengenal. Nah, apa maksudnya? Karena keragaman itu merupakan sarana untuk kemajuan peradaban. Nah, kalau misalnya kita hanya lahir di suku kita aja nih, nggak pernah kenal budaya orang lain, nggak pernah bergaul dengan berbagai macam anak bangsa, dan hanya taunya orang-orang yang di sekitar kita aja, nah maka sikap dan perilaku kita itu hanya seperti katak di dalam tempurung. Jadi kayak katak dalam tempurung tuh kayak muter-muter di situ aja. Nah, jadi teman-teman sebetulnya sangat beruntung gitu join di BIMBI ini, karena dari BIMBI ini kan apa tuh, ada dari orang mana-mana tuh, kita belajar bareng gitu kan. Nah, dengan kita mengenal orang dari mana-mana, itu sebagai salah satu sarana untuk kemajuan peradaban. Jadi kalau kita misalnya tadi nggak tinggal di tempat yang itu aja, terus misalnya mengenal budaya kita aja, dan bergaul dengan yang satu suku sama kita aja, nah jadi sikap dan perilaku kita tuh hanya seperti katak di dalam tempurung. Nah, karena kita tuh tidak bisa memilih lahir dari rahim ibu yang beragama apa, atau keturunan siapa, atau tinggal di mana. Nah, keragaman tidak dimaksudkan untuk saling meneror, memaksa, membunuh, ataupun saling mencaci maki. Nah, keberagaman tidak diciptakan untuk itu. Nah, Al-Quran itu memperkenalkan konsep yang sangat luar biasa. Keberagaman itu untuk kita saling mengenal satu sama lain. Dengan saling mengenal perbedaan, kita bisa belajar membangun peradaban. Dengan saling tahu perbedaan di antara kita, maka kita akan lebih toleran. Kita mendapat kesempatan belajar satu sama lain. Kesalahpahaman sering terjadi karena kita belum saling mengenal keberagaman di antara kita. Jadi ketika kita tahu keberagaman, misalnya emang, oh ternyata emang kayak gini, wataknya kayak gini. Oh ini orang ini wataknya emang kayak gini. Nah, dengan kita mengetahui perbedaan dan keberagaman tersebut, kita jadi lebih bisa menghargai gitu kan. Jadi nggak ada namanya gontok-gontokan, nggak ada namanya musuh-musuhan, nggak ada namanya saling mencela, mencaci gitu ya. Jadi Kak Kevin harapkan teman-teman semua yang ikut BSD kali ini bisa saling menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Gitu ya. Nah, jadi sebetulnya apa sih Kak Kevin? Kita harus jadi pemuda yang seperti apa yang diharapkan gitu kan? Dengan segala macam perbedaan yang ada. Nah, pemuda Indonesia harus mampu mengembangkan gotong royong dan kerjasama. Karena kita kan makhluk sosial, tidak mungkin kita hidup sendiri. Jadi kita harus mengembangkan gotong royong dan saling bekerja sama. Nah, kalau misalnya lagi saat ini nih pandemi COVID, kita gotong royongnya gimana? Gotong royongnya dengan menjaga jarak, pakai masker, terus misalnya ikut vaksin. Nah, itu untuk menciptakan kekebalan imun. Nah, dengan itu gotong royong bersama-sama kita melawan pandemi COVID-19 ini. Nah, yang kedua, kita harus menanamkan sikap saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, menjadi garda terdepan benteng Pancasila dan penegak NKRI seutuhnya. Nah,
kita juga harus saling bersinergi melawan terorisme, radikalisme, narkoba, intoleransi, kemiskinan, kesenjangan, dan tantangan bangsa lainnya. Itu adalah tugas-tugas kita nih, para penerus bangsa di masa mendatang nih. Di sini ada Ilham, Gibran, Fadlur Rahman. Nah, ini tugas-tugas teman-teman semua nantinya untuk sama-sama membangun bangsa kita agar lebih maju ke depannya. Dan yang kelima adalah kita harus mulai merevolusi mental diri dengan segera bergerak dari diri sendiri, dari sekarang, dengan kerja nyata, dengan karya nyata. Jadi kita nggak perlu repot ngurusin revolusi mentalnya orang lain dulu. Kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu, memperbaiki mental kita. Kita misalnya perilaku jujur, baik hati, terus membantu orang lain. Nah, terus mentalnya kuat, terus tidak menghina orang lain, seperti itu harus kita bangun dari diri kita sendiri dulu. Jangan sampai kita kebangetan ngurusin orang, tapi diri kita sendirinya terabaikan. Dan yang terakhir, kita harus senantiasa beriman, berilmu, dan beramal untuk agama kita, bangsa, dan juga negara kita tercinta, Indonesia. Oke, kita simak bersama video berikut ini. Oke. Cek. Aman ya? Kita bisa mulai? Oke. Halo teman-teman, menjaga tutur merawat akur. Itu judul acara dalam rangkaian Indonesia Butuh Anak Muda tahun ini. Sebuah kalimat yang kami harap tidak dimaknai sebagai undangan untuk bungkam, memilih pasif demi keteraturan. Menjaga tutur bukan berarti asal menganggukkan kepala atau berkata iya hanya demi membuat situasi seakan serba baik-baik saja. Toh apa yang mempersatukan tak selalu yang indah dan menyenangkan. Kita bisa dipersatukan bahkan oleh permasalahan. Pandemi sebenar-benarnya adalah kesempatan. Sia-sia bila kita melewatkan setahun ini tanpa belajar betapa ternyata kita saling membutuhkan, betapa bersama adalah cara bertahan. Diawali dengan mengesampingkan prasangka, berhenti melihat apa yang berjarak dari kita dengan sebelah mata. Mereka biasa membilang saya suka mabok. Mereka biasa menyebut saya serem. Orang sering bilang kami orang Papua ketinggalan. Yang terlintas di benak teman-teman itu mau memukul, cuma saya bilang jangan. Itu bukan jalan terbaik. Kita maafkan saja. Kita ingin menunjukkan kepada nasional maupun internasional bahwa kita orang Papua, sekalipun kita sudah hidup di dalam masa modernisasi, tetapi kita tidak pernah melupakan jati diri kita. Menyepakati perbedaan memang tidak gampang. Bukan watak yang tumbuh secara instan. Butuh toleransi. Sebuah kata yang seperti lalat, terdengar dengungnya tapi tak selalu kita raih wujudnya. Toleransi harus dialami dan dirasakan, tak sebatas diajarkan atau disosialisasikan. Salah satunya lewat pengalaman hidup menjadi minoritas. Ketika berbeda, tak berarti mustahil berdampingan. Itu aku rasain dari kecil gitu. Manusiaan itu besar. Minoritas dalam usia yang relatif muda. 16 tahun usia saya saat itu ketika ikut program pertukaran pelajar. Saya hidup dan tinggal selama setahun di sebuah keluarga asing di Amerika Serikat. Saya tinggal di keluarga penganut Katolik taat. Bahkan menjadi satu-satunya muslim di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Terekspos pada situasi yang beragam. Saya menghadapi banyak pertanyaan hingga tudingan. Tapi juga merasakan langsung keterbukaan dan penerimaan. Interaksi yang saya dapatkan termasuk disiapkan makanan sahur setiap malam oleh ibu angkat yang beragama Katolik. Ditemani puasa, pernah juga diantar ke masjid di luar kota untuk sholat dan merayakan Lebaran bersama komunitas Islam. Namun di sisi lain saya juga pernah dibully.
saat sholat di perpustakaan sekolah, saya pernah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan diskriminatif. Seperti ada yang pernah tanya, "You're a Muslim, so have you ever killed anyone?" Sejak kecil, saya selalu diajarkan oleh orang tua untuk tidak boleh pilih-pilih teman. Abi Quraisy memperoleh pelajaran ini juga dari didikan kakek saya, Habib Abdurrahman Shihab. Sejak dulu rumah Abi di Makassar memang selalu ramai dengan sahabat-sahabat Habib dari berbagai kalangan, termasuk para non-muslim. Malah ada sahabat Habib keturunan Tionghoa sering datang ke rumah untuk belajar bahasa Arab. Rumah Abi Quraisy di Makassar dulu memang jadi penampungan bagi pelajar dan mahasiswa yang merantau ke Makassar. Jadi, saya selalu berinteraksi dengan beragam kalangan. Abi bercerita, dulu waktu kecil, Habib selalu mengajak anak-anaknya, terutama yang laki-laki, berjalan bersama ke masjid. Di gerbang masjid, biasanya Habib meminta anak-anak masuk dari pintu yang berbeda-beda. Ini salah satu cara Habib mengajari anak-anaknya melihat segala sesuatu secara seksama, tidak hanya dari satu sisi, tidak sepotong-sepotong. Dalam ritual keagamaan, Abi juga dididik pentingnya sikap toleran dan menjauhi fanatisme. Kebenaran di dalam rincian agama bisa beragam, dan satu-satunya cara untuk hidup harmonis adalah mengedepankan toleransi tanpa melunturkan keyakinan dan tradisi. Jadi pelihara emosi keagamaan. Emosi keagamaan bisa menjadikan seseorang melanggar agama yang diyakininya sekalipun. Dia yakin begitu, tapi emosinya meluap. Nah, sekarang begini, ada prinsip dasar dalam segala hal. Siapa yang Anda temui, siapapun, dia adalah saudara Anda seagama atau saudara Anda sekemanusiaan. Soal keberagaman ini, Abi kerap memberikan analogi. Hidangan Allah itu beragam, ada teh, ada kopi, ada susu. Allah memberikan aneka hidangan itu untuk kita pilih. Allah tidak bertanya ke kita 5 tambah 5 berapa, karena jawabannya hanya 1, 10. Tapi Allah bertanya ke kita, 10 itu berapa tambah berapa? Jawabannya bisa 1 tambah 9, 2 tambah 8, 3 tambah 7, dan seterusnya. Habib Abdurrahman juga sering menyampaikan pesan ke Abi soal pentingnya menuntut ilmu dan meraih pendidikan tinggi. Katanya, Abah, ini panggilan Abi untuk ayahnya, Abah tidak akan meninggalkan harta buat kalian, tapi semoga bekal pendidikan dapat Abah usahakan. Kalau perlu Abah jual gigi. Perlu dicatat, zaman dulu gigi palsu itu dari emas. Saya ini selalu menyaksikan ibu menangis. Karena itu juga saya Ibu berhenti menangis. Cinta ilmu dan pentingnya bergaul dengan beragam kalangan. Itu nilai yang dijunjung tinggi Abi dan ditanamkan ke kami anak-anaknya. Karena itu juga saya diperbolehkan pergi setahun ke Amerika saat masih remaja. Padahal saya ingat banyak yang protes waktu itu. Kok boleh anak perempuan remaja pergi hidup sendiri di Amerika Serikat, tinggal di keluarga asing yang bukan muslim? 20 tahun saya menjadi wartawan. Saya beruntung karena punya kesempatan untuk melihat langsung berbagai peristiwa yang mempengaruhi lanskap dunia saat ini. Lahirnya negara baru, perjanjian damai, penyerahan senjata, pemilu demokratis. Sayangnya juga aksi terorisme, pergolakan politik, bencana alam, perang, konflik. Kita hidup di dunia yang sangat kompleks, yang dengan mudah bisa menjadi lahan subur untuk kesalahpahaman. Karenanya, kemampuan beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang beragam sangat penting. Adalah yang memiliki kemampuan itu. Saya percaya pemimpin masa kini dan masa depan adalah yang memiliki kemampuan itu. Kemampuan berkomunikasi melampaui batas-batas budaya. Bukan sebatas jago berbahasa asing, tapi juga peka dengan sensitivitas terhadap budaya lain dan punya insting untuk selalu mencari common ground, pikiran yang terbuka, perspektif yang luas. Pengalaman menjadi wartawan itu juga memungkinkan saya untuk berbicara dengan sosok-sosok yang tidak biasa. Latar belakang dan situasi mereka beragam, kadang-kadang ekstrim.
mulai dari pemimpin yang berpengaruh, presiden, aktivis, pahlawan, penyintas, tapi juga koruptor, teroris, dan terpidana mati. Saya mulai mengenali karakter dari sosok-sosok inspirator, pemimpin yang begitu dicintai rakyat, orang-orang biasa yang punya determinasi luar biasa. Mereka adalah kepala-kepala yang mau mendengarkan orang lain, tidak memaksakan kehendak, melihat dari perspektif yang berbeda, dan sadar masing-masing dari kita adalah orang yang berbeda sehingga perlu mencari goal bersama yang mempersatukan. Menjaga tutur, merawat akur, dimulai dengan sederhana. Menyadari ada sejuta fakta yang tak bisa dilihat hanya dari sepasang mata. Kita butuh sepasang mata yang masih jernih, tidak dilelahkan oleh perbedaan. Apa yang terlihat dari mata itu adalah dunia sebagai jutaan kemungkinan, sebagai kesempatan merayakan keberagaman. Saya percaya itu yang terlihat dari sepasang mata anak muda hari ini. Saya Najwa Shihab, narasi. Udah? Oke, aku leave meeting ya. Thank you semua. Nah, kita sudah simak bersama video tadi. Jadi sangat menginspirasi ya. Jadi siapa takut beda, karena ini negeri anak muda. Kita diciptakan di atas perbedaan. Kuncinya adalah bagaimana kita mampu beradaptasi dan juga saling menghargai satu sama lain. Nah, terus misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di benak teman-teman mungkin ya. Mungkin dari teman-teman ada yang suka bertanya, Kak, bagaimana kalau misalnya aku yang sering dihina atau dibully karena perbedaan yang aku miliki gitu kan? Misalnya, kok cowok nggak suka main bola gitu kan? Terus misalnya apalagi, kok cowok lebih suka ngegambar gitu kan? Terus dasar hitam gitu, dasar rambutnya keriting gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita yang menjadi korban hinaan atau istilah yang akrabnya itu kita yang sering dibully karena perbedaan yang kita miliki. Ingat tadi judul di awal, kita tidak perlu khawatir karena perbedaan itu menandakan keistimewaan. Nah, kita akan simak video berikut ini. Jadi ketika kita berbeda, teman-teman tidak usah merasa takut gitu. Jangan merasa jadi insecure, jadi merasa lemah. Ini ada sebuah tips yang kita bisa saksikan. Kita semua tentu sudah akrab dengan istilah bullying. Atau mungkin sudah ada juga yang pernah mengalaminya. Bullying adalah sebuah tindakan yang ditujukan untuk menghina, mempermalukan, dan mengintimidasi orang lain. Para pelaku bullying biasanya adalah mereka yang tidak menemukan atau mendapatkan bahagia di dalam dirinya karena satu dan lain hal, hingga akhirnya mencari tempat meluapkan emosi sekaligus sarana untuk eksistensi diri demi mendapatkan pengakuan atau penghargaan. Lalu, kita harus bagaimana kalau menjadi korban bullying? Kalau bullyingnya sudah menyangkut kekerasan fisik, maka tentu solusinya adalah segera hindari sang pelaku tadi. Dan kalau terus berlanjut, maka laporkanlah kepada yang berwenang. Namun, kalau bullyingnya hanya lewat gesture dan ucapan saja, maka tentu kita bisa hadapi dengan cara mengingatkannya bahwa perbuatan itu adalah salah, atau bisa juga dengan cara mendiamkannya. Yang jelas, tidak perlu diambil hati ketika sedang. Halo, maaf tadi agak ada trouble di Wi-Fi-nya. Oke, kita bisa simak kembali bersama ya.
Jelas, tidak perlu diambil hati ketika sedang dipermalukan atau diejek oleh seorang pembuli, karena justru itulah yang mereka inginkan. Mereka akan senang ketika melihat kita terganggu atau tersinggung. Mari kita ingat bahwa humiliation need acceptance. So, nobody can humiliate us except we accept them. Yang artinya, penghinaan itu memerlukan penerimaan. Jadi tak ada seorang pun yang bisa dan mampu menghina kita, kecuali kita sendiri yang dengan sengaja menerima hinaan-hinaan itu. Dari bullying ini kita bisa belajar bahwa kalau mencari pengobat rasa sakit dan pengakuan dengan cara berlaku kasar, menghina, dan meledek orang lain, maka itu adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Kalau kita memang ingin mendapatkan kesembuhan hati, pengakuan, dan penghargaan dari orang lain, maka berusaha bermanfaatlah dan hargai juga orang lain. Setuju teman-teman? Nah, mungkin teman-teman sudah mendapat jawabannya ya. Jadi bagaimana kalau kita yang menjadi korban yang dihina ataupun dibully. Jadi pertama, apabila bulinya itu sudah menyangkut fisik, nah maka yang perlu kita lakukan adalah menjauhkan orang tersebut pertama, menghindari orang tersebut. Nah, apabila tidak bisa dihindari, kita harus laporkan kepada yang berwenang. Misalnya ketika di sekolah ada yang membuli kita secara fisik, entah mukul ataupun nendang ataupun ngejewer gitu ya. Nah, itu kita harus laporkan baik ke guru misalnya ataupun ke petugas sekolah agar tidak terus-menerus terjadi. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita mendapat hinaan bullyingnya secara verbal, secara dikatain atau enggak dicela, terus dihina kayak gitu ya. Nah, cara yang bisa kita lakukan pertama mengingatkannya. Misalnya diingatin dulu. Kamu tidak boleh seperti ini karena seperti ini adalah tindakan yang salah. Tidak boleh, tidak dibenarkan kamu menghina orang lain, kamu merendahkan orang lain, kamu mencaci orang lain itu tidak boleh. Nah, kalau misalnya diingetin juga nggak mempan, pasti ada kan? Para pembuli yang diingetin nggak mempan, dikasih tahu nggak mempan, kuncinya adalah diamkan. Kita enjoy aja. Anggap aja itu dia hanya angin lewat, angin berlalu. Semakin kita diemin, semakin kita bersikap biasa saja dengan hinaan tersebut, nah lama-lama dia juga bakal bosen juga. Karena ketika dia menghina kita, itu dia secara nggak langsung dia butuh persetujuan dari kita. Dia butuh, kalau misalnya kitanya makin sedih gitu kan, kitanya makin merasa terhina, nah dia malah makin senang, malah semakin hari semakin terus menghina kita. Jadi kalau kita diemin, kalau kita biarin, nah, lama-lama dia juga bosen. Pasti Kak Kevin jamin dia juga bakal bosen juga ngehina kita terus. Jadi sudah dapat jawaban ya mengenai hal ini. Jadi kalau misalnya kita jadi korban bully, kalau misalnya yang pertama udah menyangkut fisik bulinya, kita harus melaporkan kepada pihak yang berwenang. Nah, kalau misalnya bulinya itu masih dengan kata-kata, nah, kita bisa diemin aja. Yang pertama ingetin, yang kedua kita bisa diemin aja udah. Nggak usah diladenin orang begitu. Oke. Nah, kita simak video terakhir. Apabila kita sering diledek atau dihina, santai aja. Ada peribahasa yang berbunyi, they don't respect you at the bottom, they ignore you in the middle, then they hate you when you got to the top. You will never have everyone's approval, so it is best to focus on your own. Yang bisa diartikan, mereka menghina ketika kita di bawah. Mereka tak mengacuhkan ketika kita sedang berproses di tengah perjalanan, dan mereka tetap membenci ketika kita berhasil meraih kesuksesan. Kita tidak akan pernah mendapatkan persetujuan semua orang. Jadi, yang terbaik adalah fokus saja pada kemaksimalan diri dan goal hidup kita, sepanjang itu baik dan benar. Peribahasa atau ungkapan tadi memang terkesan sinis, namun pada faktanya itu memang yang umum terjadi. Sama seperti di dalam film, sebaik apapun lakon atau pahlawan di film itu, pasti akan selalu ada yang membencinya. Demikian pula dalam kehidupan nyata, sebaik apapun kita berusaha, pasti akan selalu ada hatersnya, dan itu hal yang lumrah. Oleh karena itu, tak perlu kita banyak berpura-pura dan keberatan gaya.
Karena itu justru akan membuat banyak di antara kita tambah sengsara. Banyak orang yang bertambah miskin justru karena selalu berusaha tidak ingin kelihatan miskin. Dan banyak orang gagal menjadi kaya justru karena selalu berusaha tampak kaya. So, daripada kita banyak menghabiskan sumber daya, baik waktu, uang, maupun tenaga untuk pamer dengan harapan bisa mengimpresi dan membuat kagum banyak orang, lebih baik kita fokus saja pada kemaksimalan diri dan goals kita. Sepanjang yang kita kejar dan kerjakan itu baik dan benar. Yang mengejek kita senyumin, yang menghina kita maafin. Yuk fokus agar bisa lebih memberikan kebermanfaatan lagi di masa depan. Fokus, fokus, fokus. Ya, ini menarik ya. Yang mengejek kita senyumin, yang menghina kita maafin. Ayo kita fokus agar bisa lebih memberikan kebermanfaatan lagi di masa depan. Jadi tidak usah kalau menghiraukan orang-orang yang tidak suka sama kita, yang menghina kita, yang haters kita ya. Jadi nggak usah terlalu dipikirin. Dia ibarat sebuah perjalanan pasti ada batu-batu kerikil yang menguji kita. Bagaimana kita tetap bisa sampai tujuan di garis finish sesuai dengan tujuan yang akan kita capai. Nah, jadi kuncinya jangan sampai kita kalah dari hinaan dan cacian tersebut. Oke? Perlu diingat teman-teman, perbedaan itu menandakan keistimewaan. Dengan perbedaan kita merajut kebersamaan. Perbedaan itu indah. Nah, dengan perbedaan kita bisa merajut kebersamaan. Oke, sekian dari Kak Kevin untuk hari ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin bercerita, Kak Kevin persilahkan. Ayo, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman dari materi yang telah Kak Kevin jelaskan tadi, boleh? Boleh Gibran atau Ihsan? Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan. Ya, yang mau nanya. Kalau ada silakan. Di sini macam-macam ya. Ada Aidan, ada Brian, ada Fadur Rahman, ada Gibran, Ilham, Omer, Ramadan Akbar, Muhammad Ihsan. Ada yang bertanya kah? Tidak, Kak. Tidak, oke. Berarti sudah jelas nih Kak Kevin nih. Ini sepertinya teman-teman di sini sudah jelas apa yang disampaikan. Jadi insya Allah nanti kalau misalnya mungkin Kak Kevin mau tanya boleh juga ya, dibalik jadinya ya. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung. Mungkin bisa kalau sudah tidak ada pertanyaan bisa ditutup Kak Kevin, silakan. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak materi pada BSD kali ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan senantiasa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kita senantiasa menghargai perbedaan yang ada dalam hidup kita. Dengan perbedaan kita bisa merajut kebersamaan. Terima kasih, kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.